Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kepada gembala jemaat Pastor Ido, berdoa untuk pembukaan ibadah KKR di malam ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya mengajak kami tunduk kepala untuk kami membuka ibadah KKR, terlebih khusus kami sebagai tamu GBY Fata Pasir Ridho. Dan saya sebelum membawa kami dalam doa, saya mau memberitahu sebelumnya bahwa sebenarnya saya dengan Ibu Gembala Seli Kafiar, tetapi beliau dalam keadaan kurang fit, jadi saya sebagai pendeta pembantu di sini yang mengambil alih. Ya, kira-kira seperti itu instruksi dari beliau. Ya, saya mengajak kami tunduk kepala. Segala puji dan syukur Bapa di dalam sorga, sumber daripada segala kekuatan dan penghiburan, yang telah mempertemukan kami, mempersatukan kami sebagai tubuh Kristus, yang dari ujung ke ujung bumi. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 24 ayat 15 dan 16, tanah pesisir laut ujung bumi sedang memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu kami yang ada di tanah Papua, kami bersyukur dan mengucap syukur. Inilah firman Tuhan. Dalam 2 bulan yang lalu Tuhan, Engkau taruhkan kepada hamba-Mu yang hina ini, sehingga firman ini dikhotbah, dinubuatkan di tempat ini, dan hari ini telah genap, di mana tempat ini ada KKR, dan itu sebagai tanda pintu pertama. Tuhan akan membuka gerbang Golden Gate Timur dari ujung ke ujung bumi untuk mempersatukan setiap denominasi, untuk membuka pintu gerbang raja, supaya kami menyambut kemuliaan dari timur akan memancar ke barat. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa memohon berkat kasih Tuhan, kuduskan tempat ini mulai dari awal, tengah hingga akhir. Dan setiap para hamba-hamba yang melayani WLB musik, dan setiap Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Urapi pakai luar biasa senantiasa menjadi berkat di kota ini, menjadi roti-roti yang hidup, sehingga memberikan kenyang setiap yang lapar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa juga berkati para hamba-hamba yang senantiasa juga melayani bagian lain, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Evangelis Stefania Yewun. Tuhan berkati, beri hikmat, marifat, akal budi, pengertian, urapi senantiasa menjadi berkat dan terang bagi kota Manokwari yang disebut kota Injil. Inilah doa setiap kami hamba secara pribadi, mengucap syukur, dan kami sebagai keluarga GBY Fata Pasir Ridho berterima kasih buat segala yang boleh terjadi hari ini yang Tuhan berikan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tanpa perwakilan, satu-satunya. Kami semua diberkati dalam namanya, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Khususnya untuk keluarga besar Pasir Ridho. Haleluya, berikan kemuliaan. Amin. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Dia, karena Dia adalah Raja kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Marilah. Amin. Musik pujian. Haleluya. Kita bebas untuk memuji Tuhan. Nyatakan bahwa kita sangat mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Marilah. Amin. Mari ke rumah Allah. Marilah. Mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, mari ke rumah Allah.
Tadi hujan itu Tuhan mau tes kita orang dulu. Amin. Kita siapkah tidak untuk sembahyang malam ini, untuk KKR malam ini, karena ada berita baik dari Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk keluarga besar di Pasir Ridho. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita yang malam ini hadir, ingat bahwa Tuhan sedang mengasihi kamu. Itu sebabnya Roh Kudus bawa kamu ke tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dalam setiap perkataannya itu sempurna. Dalam setiap kejadian yang dia buat dalam kehidupan kita itu sangat sempurna. Haleluya. Oh, terima kasih buat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Mari saya ajak sekali lagi, saya persilakan untuk kita semua berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, kita rindu dengar firman Allah yang benar-benar datang dari negeri yang jauh, yang akan membasahi setiap tanah hati kami. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes, ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna, amin. Dia Tuhan yang sempurna, amin. Rencana-Mu dan karya-Mu, oh, ku serahkan hidupku murnikan, amin. Roh-Mu, oh, hidupku mengenapi firman. Yesus baik, mujizat sertai tiap langkah. Oh Jesus, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya. Engkau mengenal kami Tuhan. Kami berani katakan karena Tuhan itu baik. Itu sebabnya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Tidak ada yang lebih indah kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau menerima setiap firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna, oh, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Haleluya, ku serahkan hidup murnikan dengan Roh-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman. Yes, amin. Mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Oh, hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap. Yesus baik.
Bapak Ibu, umat Tuhan yang malam ini ikut KKR, Tuhan hadir di sini, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oh Jesus, somebody glory, 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 amen. Hosanna, Hosanna. Ini saya baru mau bicara firman. Ya, tadi tuh baru buang jangkar, ikat bui, ikat di depan, nelong mulai pegang, saya baru bicara firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan untuk kita malam hari ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Besok nanti di atas sampai ayat 25. Jadi 25 ayat 2 hari ini selesai. Ya, saya akan kasih kuliah Bapak Ibu malam hari ini. Ibu yang tidak pernah kuliah bersyukur, malam ini akan merasakan bagaimana suasana kuliah. Ya, karena saya akan bagi kebenaran sebagai dalam bentuk pengajaran kepada saudara supaya mengerti. Surga itu harus diajarkan. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya harus ada pengajaran. Antara guru dan murid, itu di tengah itu ada pengajaran dan ada pelajaran. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Satu kopi yang pertama 2 ayat, lalu kopi yang kedua ada ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan. Saya akan jelaskan ayat 1 dan 2 lebih dulu bahwa siapapun, perhatikan, tidak dapat mengklaim tulisan Petrus kalau dia tidak menggenapi tujuan penulisan di awal. Kalau kita menggenapi tujuan penulisan di awal, saya izin bisa turun di bawah ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita menggenapi tujuan penulisan di awal, barulah kita bisa menggenapi semua tulisan Petrus itu. Maka 1 Petrus pasal 1 dan 2 lebih dulu. Pasal 1 ayat 1 dan 2 lebih dulu. Karena terpisah. Perikopnya dibilang salam. 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 Ya. Shalom. Shalom aleihim. Damai sejahtera. Kristus. Lalu dia bilang, dari Petrus. Ini dia bicara tentang asal penulisan. Dari Petrus. Ya. Bahwa dia sebagai pribadi yang menerima sebuah tanggung jawab. Dari Petrus. Kedua, Rasul Yesus Kristus. Ini legalitas. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada orang-orang pendatang. Jadi Petrus tidak bangun jemaat seperti Paulus. Karena ditetapkan Petrus, Yakobus, Yohanes sebagai soko guru di Bait Allah, Yerusalem. Tetapi karena kerasnya kehidupan, maka banyak orang Yahudi merantau. Mereka merantau. Karena mereka merantau, maka Petrus tulis surat supaya mereka di tempat rantauan, mereka tetap mengerjakan keselamatan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita ada di Pasirido. Kalau kita cek, apakah ada orang asli Pasirido? Terbatas. Tapi ada orang lain yang merantau. Ada keluarga lain yang merantau. Ada yang dari Biak, ada yang dari Numfor, ada yang dari suku-suku yang lain merantau. Nah, kalau penulisan Petrus ini hanya ditujukan kepada alamat tempat tertentu, tidak kena kita. Bukan untuk kita. Ya. Karena kita perhatikan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Kalau kita mau klaim, berarti tujuan tulisan surat Petrus ini tidak ditujukan kepada orang Pasirido. Tidak ditujukan kepada orang Manokwari, tidak ditujukan kepada orang Papua, tidak ditujukan kepada orang Indonesia. Ada batasan tujuan di situ. Tetapi kenapa kita bisa mendapat bagian di dalam tulisan ini? Ini yang saya jelaskan. Amin. Jadi orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia.
Dia lanjut, yaitu pertama, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Itu satu. Kenapa kita malam hari ini duduk ikut KKR? Karena di dalam diri kita ada pilihan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada pilihan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Satu. Yang kedua, dan yang dikuduskan oleh Roh, itu yang kedua. Orang-orang dipilih harus dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus harus menguduskan mereka. Mereka harus dikuduskan di dalam pekerjaan Roh. Kenapa? Karena bicara Allah, bicara pekerjaan Roh, tidak kasat mata. Amin. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu Roh. WA ketemu WA, Messenger ketemu Messenger, Twitter ketemu Twitter, Facebook ketemu Facebook, TikTok ketemu TikTok, YouTube ketemu YouTube, Roh ketemu Roh. Amin. Jadi orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu ayat 1 dan ayat 2. Tujuan penulisannya jelas bahwa tidak ada kata Pasirido di situ, Papua di situ, Manokwari di situ, tapi standar kehidupan kekristenan kita yang dipilih, ditebus, dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi sumber daripada tujuan penulisan, karena kita adalah kandungan rohani yang menerima benih kebenaran firman Allah. Kita layak disebut sebagai tempat tujuan daripada pekerjaan Allah itu sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang tadi saya bilang, kok penting. Karena apa? Kau dimerdekakan oleh Roh Kudus untuk mengalami bagian di dalam ketetapan ilahi. Perikop pembacaan yang berikut, pengharapan, iman, kasih. Apa yang kau harapkan, kau harus imani. Amin. Apa yang kau harapkan, kau harus imani. Dan apa yang kau imani, kau harus mengasihinya. Seorang nelayan pergi ke laut. Dia berharap ihela ikan. Pengharapan. Dia sampai di sana, umpan terbatas, tapi dia percaya. Amin. Kalau dia sudah percaya, dia harus mengasihi tanggung jawab itu. Duduk. Mungkin dia duduk lama. Orang lain bilang, sudah ikan teramakan, jadi gua angkat jangkar, sudah gua pegang lama. Dia bilang, tidak apa-apa, sebentar, sedikit lagi. Dia mengasihi tanggung jawab. Seorang nelayan handalan. Bapak bisa kalau jelaskan nelayan beda dengan orang dinas perikanan, beda. Dinas perikanan bicara perikanan secara teknologi. Tapi nelayan, dia tahu ikan makan umpan apa, kapan, musim apa, ombak apa, ikan apa yang makan, di mana, ukuran di mana, berdiri di sini. Perikanan dia datang, dia ukur ikan di pasar. Nelayan dia ukur ikan, dia lihat tanjung di sana, kayu besar sana, tanjung sana, pulau di sana, titik sedikit begini, GPS, buah jangkar di sini, kalau tagai di sini, ikan merah di situ, Eropa di situ, sama situ di sini. Dia tahu dan dia paham sekali. Dan itu sudah terekam. Nanti orang tuanya mancing dan dia ukuran itu turun ke anak lagi. Nanti orang tua sudah meninggal, dia anak lagi sama dulu bapak ukur di sini, tidak di sini sudah. Baku Malawan tidak di sini, di tanjung ada di sana, rip ada di sana, batu ada di sana, bukit ada di sana, buah jangkar di sini. Injil adalah ukuran keselamatan. Sekian banyak penginjil, misionari, hamba Tuhan sudah mati dalam mengabarkan Injil. Tapi generasi Papua lahir lagi, bangkit lagi, hidup lagi, berdiri lagi, berjalan-jalan lagi, penuh dengan api lagi, gerakan Allah lagi, bicara tentang Injil itu yang sama. Amin. Kapal yang antar Otto dan Geseler kita tidak lihat dan kita tidak tahu. Amin. Tapi laut yang dilewati oleh kapal itu masih ada sampai hari ini. Demikian pemberita-pemberita Injil sudah pergi, tapi kebenaran yang mereka beritakan masih ada sampai hari ini.
terhadap kita semua. Kita lihat ayat yang ketiga sampai ayat 12. Saya baca selesai baru kita jelaskan. Pengharapan iman dan kasih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan titipan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat atas karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Keselamatan ini malaikat tertahu. Amin. Malaikat satu kali kesalahan dicoret. Malaikat satu kali bikin kesalahan dipecat. Tapi manusia jatuh dan jatuh lagi. Tangan yang sama datang mengangkat, memulihkan, menolong, mengampuni, melepaskan, memberkati, menopang. Karena manusia adalah harga diri Allah dan jati diri Tuhan. Karena dia tidak membawa gambar lain, dia membawa gambarnya. Dan dia sangat mengasihi karena dia berjalan dan melangkah dan melihat bahwa manusia harus diselamatkan. Karena mereka adalah harga diri Allah dan jati diri Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka perhatikan kebenaran-kebenaran itu. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan sebuah dampak kehidupan yang punya pengharapan. Karena sebelum Yesus mati, tidak ada tolak ukur terhadap masa depan. Sebelum Yesus bangkit, tidak ada pengharapan tentang hidup kekal. Tetapi Ayub 19 ayat 25, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Ayub ditekan dari satu sisi, tapi imannya bertumbuh di sisi lain. Bagi orang rohani, pencobaan dan tantangan adalah proses pembentukan Tuhan. Dan dia akan bawa masalahnya ke doa. Dan dia akan bawa ke firman. Dan dia akan bawa ke pergumulan. Dia akan bawa ke doa puasa. Tapi bagi orang dunia, masalah adalah harga diri. Dia akan bawa ke polisi, tua-tua agama. Bawa lagi kemana-mana dan lain untuk cari solusi. Ini perbedaan tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kehidupan yang dipimpin oleh kehidupan daging manusia kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka Petrus berkata, penulisan Petrus itu dalam bentuk surat itu. Kalau dulu sudah ada WA, dia suruh kirim WA. Dia suruh tulis, dia kirim. Jadi hari ini generasi terakhir, jangan main-main kalau kau diingatkan. Tiba-tiba kau buka TikTok, ada suara yang tegur kau. Kau bersyukur itu firman yang lewat. Tuhan pakai itu untuk tegur kau. Kau buka YouTube, kau dengar hamba Tuhan khotbah. Kau berhenti sejenak. Jangan kau tinggalkan. Kau dengar, mungkin lewat itu. Karena firman sekarang, dulu baru orang berusaha untuk dengar firman. Cari pendeta, cari hamba Tuhan. Karena firman ada di mulut orang tertentu. Sekarang tidak. Roh Kudus sudah mengurapi semua orang. Sehingga firman ada di setiap hati, pikiran, perasaan, roh, iman, pengharapan tiap orang. Sehingga dia boleh percaya kepada firman. Dia juga punya ukuran. Dia dengar orang bicara. Dia ukur pendeta yang khotbah. Dia bicara sesuai yang saya dengar ke tidak. Ini latihan lain, main lain. Amin. Latihan lain, main lain. Orang suruh bilang tulis lain, baca lain. Lain-lain. Ya puji Tuhan. Asal jangan kelainan.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Allah. Ya, kata Petrus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat yang besar. Rahmat apa yang besar? Keselamatan yang dianugerahkan kepada kita adalah rahmat yang besar. Puji Tuhan. Apalagi kita yang ada di ujung bumi. Kita tidak mendapat bagian di dalam keselamatan kalau tidak lewat kasih karunia. Hanya kasih karunia saja. Injil bisa mendarat dengan aman di negeri ini. Hanya kasih karunia saja. Kita bisa menerima paket keselamatan ini. Makanya Otto hampir-hampir meninggal. Dalam beberapa kesempatan saya selalu sebut ini terus. Otto dalam akhir kehidupannya. Dia lihat tidak ada orang Papua yang menyerahkan diri menjadi percaya. Sekalipun kehidupan dan hari-harinya begitu lama di Papua dengan Gessler. Tapi dia melihat bahwa tidak ada orang Papua yang respon. Tidak ada orang Papua yang ingin memberi diri untuk menjadi bagian daripada pemberitaan firman Tuhan itu. Maka dia hampir-hampir otomatis dia berkata, ya Tuhan, biar maut datang menjemput. Asal kelak di kota emas, di negeri sana, aku berjumpa satu orang Papua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Asal kelak di negeri sana, asal kelak di kota emas. Otto merubah iman. Secara mata dia sudah sampai Papua. Tapi dia tidak menjumpai orang Papua yang menyerahkan diri. Karena kerasnya kehidupan saat itu. Orang Biak penangkapan budak, Mamri, orang-orang hebat. Makanya orang Biak ini tersebar. Mulai daripada Biak, Nufor, Yapen, sebelah utara. Tersebar sampai Raja Ampat karena penangkapan budak. Mereka dayung. Waktu saat itu. Tidak ada orang yang mau respon Injil. Otto dan Gessler waktu habis. Kehendak Tuhan habis. Ibarat seorang perempuan yang sudah mengandung. Anak ini tidak lahir-lahir. Sampai hampir-hampir mama ini sudah mau meninggal. Baru dia bilang, ya Tuhan, biar maut datang menjemputku asal kelak di negeri sana, di kota emas. Aku berjumpa satu orang Papua. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi dengar, kalau kau adalah satu orang Papua itu, kau bersyukur karena doa itu menyelamatkan engkau. Dan membelah kandungan rohani di langit bumi Papua, merobek keselamatan, dan namamu dipanggil, engkau berdiri dalam urutan-urutan keselamatan, mendapat bagian dalam jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Kau bersyukur, kau bangga, karena Allah tidak berdiam diri. Oleh karena Sion, oleh karena Yerusalem, sampai kebenarannya bersinar terang. Amin. Habakuk pasal 3 ayat 16-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lembu sapi terhalau dari kurungan, namun aku akan beria-ria. Orang Papua tidak punya ladang-ladang yang kuat, tidak punya gudang-gudang makanan yang banyak. Tetapi orang Papua punya satu hal. Di dalam keselamatan aku akan beria-ria. Karena pengenalanku akan engkau adalah kehidupan kekal yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus. Menggenapi Zakaria pasal 8 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang tidur di tempat terbit matahari, bekerja di tempat terbit matahari. Maka saya dan Bapak Ibu adalah target pekerjaan Allah yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 6-8. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Dalam KKR saya sering, ini saya ingatkan kita bahwa kerinduan untuk negeri dipulihkan. Maka Manokwari kita rindu dipulihkan. Kita tidak punya modal yang kuat. Kita juga tidak punya bantuan dari mana-mana. Tapi kita punya kerinduan, rasa lapar haus. Mau rindu melihat keluarga-keluarga di Manokwari mengalami lawatan pemulihan dari Tuhan. Siapa yang mau tolong kita lagi? Kita harus baku tolong kita. Karena perjalanan iman bersama Tuhan harus satu dengan yang lain, saling meneguhkan dan menguatkan. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Perhatikan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai negeri tempat terbit matahari, tanah Papua, negeri tercinta kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adalah target pekerjaan Roh Kudus. Tanah kita, negeri kita adalah target pekerjaan Roh Kudus. Karena Yerusalem di Israel, Yudea di Israel, Samaria di Israel, sampai seperti anak panah yang ditembakkan melewati sekian meter, tetapi tempat tujuannya adalah ujung bumi, tempat terbit matahari. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Maka engkau mengerti Yesus, engkau percaya Yesus. Bukan kita saja yang percaya Yesus, setan-setan di Papua juga percaya Yesus, hantu laut juga percaya Yesus. Terbukti musik ini adalah hantu laut. Hantu laut juga percaya Yesus. Suwangi-suwangi juga percaya Yesus. Baik suwangi yang wisuda dari UGT, Universitas Gunung Tata di Ansus, atau suwangi yang wisuda dari Gunung Nabi antara Wondama dan juga Bintuni Kaimana Gunung Nabi, semua percaya Yesus. Bahkan suwangi belum bunuh orang pun berdoa tanya Yesus, Tuhan siapa yang saya bunuh? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua tahu Yesus, segala makhluk tahu Yesus. Sampai orang juga tahu Yesus. Biar mabuk sentuh batu juga dalam nama Yesus. Mabuk lewat kuburan juga dalam nama Yesus. Karena dia tahu. Makanya satu di Maibrat, bapak satu di jalan mabuk baru sampai. Begitu orang mulai bikin takut dia di kuburan-kuburan langsung dia basar. Hurra lama sikarong. Dia bilang begini, weh, Pace, ku juga mabuk tapi ku bisa basar. Dia bilang, yo sedikit itu pakai tahan-tahan saja. Ku juga, ku mabuk tapi ku masih ingat basar. Dia bilang, yo sedikit-sedikit itu pakai tahan-tahan toh. Masa kita mau lupa semua kah? Sedikit itu tahan-tahan kita lah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Hari-hari ini adalah injury time, masa terakhir. Bukan akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Karena tidak ada kehidupan kesempurnaan dua kali, hanya sekali. Yang dahulu akan terkemudian. Dulu Israel, mereka terbelakang, orang lebih mengenal Yesus di ujung bumi. Angin ini dalam waktu tertentu akan berhenti. Wahyu berkata, Tuhan akan menahan angin dari 4 penjuru bumi. Pekerjaan roh berhenti. Roh yang bikin orang mengerti, roh yang bikin orang rajin sembahyang akan berhenti. Berhenti. Angin berhenti. Roh Kudus punya waktu, kalender kerja. Bukan cuma PUPR punya kalender kerja. Bikin parit kalender kerja. Kalau tidak selesai, store uang kembali ke kas daerah. Tidak. Roh Kudus juga punya kalender kerja. Kalau waktu selesai, kau mau bertobat kah tidak kah? Waktu selesai, Roh Kudus kembali ke alamat kesempurnaan. Maka hari ini kalau kau masih bisa dengar firman, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Efesus 1, 17, 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia yang benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Maka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ada 2 kelahiran. Kelahiran jasmani, punya nama jasmani, marga jasmani, kampung jasmani. Kelahiran rohani, punya nama rohani, marga rohani, kampung rohani, yaitu hidup kekal. Langit baru, bumi baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 1 Petrus pasal 1 ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Benih satu adalah benih fana, 70 tahun. Mau berusaha percantik diri, gosok semer sampai semer tambah lap, semer lap. Mau berusaha tarik rambut lurus sampai mau kasih alis mata. Bapak-bapak mau semer tanam rambut di kepala yang habis sampai tetap mati juga. Tetap mati. Tetapi Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Roma 14 ayat 7 dan 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Sebab baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah datang, mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ada dua wilayah yang berbeda. Ada alam hidup dan alam mati. Tapi Tuhan yang disembah satu. Maka Filipi 3 ayat 10-11, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang ada malam hari ini kita bersyukur. Pasir Ridho diberkati Tuhan, pesisir ini diberkati Tuhan, lautnya diberkati Tuhan, udaranya diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, ibu-ibu yang mengandung tidak mengalami keguguran lagi. Mereka akan selamat, supaya generasi yang bangkit adalah hidup lahir, adalah generasi yang kuat-kuat di dalam iman percaya kepada Yesus untuk menyongsong Sang Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Allah. Kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, tapi firman Allah tidak terbatas. Firman juga berkata bahwa berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Kami rindu dengar banyak, tapi nanti kami mengerti sedikit. Biar yang kami dengar terbatas, tapi kami simpan dalam hati. Dan itu menjadi gerakan roh. Kami yang hari ini lemah menjadi kuat. Kami yang hari ini susah menjadi dihibur. Kami yang tidak punya pengertian yang benar, baik, berkenan. Malam ini ada pengertian rohani yang baru. Tuhan kerjakan. Sebagai ibu rumah tangga, dalam menghadapi keluarga, baik bapak, anak-anak, bahkan juga ada para janda-janda dalam menghadapi hari ini ke depan penuh pergumulan. Tapi firman-Mu datang, menguatkan, meneguhkan, menolong, memberkati, memberikan dampak perubahan dalam diri. Emosional diri ditekan oleh firman. Sebagai generasi pemuda-pemudi, remaja yang ada mendiami Pasir Ridho ini, hamba berdoa, berkati generasi di sini. Baik pria, wanita, baik yang sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kuliah di mana saja. Keluarga tidak mampu mengurus, ekonomi terbatas, tapi kami malam ini dengar firman, Engkau gembala yang baik. Gembala yang baik, gembala yang berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika kami berdoa, ketika kami berserah, ketika kami menyerah pada otoritas Allah yang besar, Tuhan tolong kami. Tuhan ulurkan tangan menublah kasihan. Tolong orang Pasir Ridho dengan kebaikan-Mu. Tolong seruan doa di tiap rumah dengan kebaikan-Mu. Berkati tiap mata rumah yang ada di Pasir Ridho Raya ini. Berkati tiap mata marga yang mendiami negeri ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemudi remaja sekolah minggu. Gereja Tuhan yang ada di sekitar Pasir Ridho. Hamba-hamba Tuhan yang melayani. PAMJ di gereja GKI, di gereja GBI, gereja-gereja yang lain. Ada sinergitas kebersamaan. Karena surga satu, firman satu, Roh Kudus satu, Yesus satu, iman satu, pengharapan satu. Kami boleh didewasakan di setiap persekutuan yang ada. Tapi ketika Tuhan panggil kami berkumpul di satu alamat kekekalan. Karena Yesus hanya satu, Roh Kudus hanya satu, firman hanya satu, Bapa di surga hanya satu. Terima kasih. Malam hari ini hamba berdoa,
Celikan mata hati, pikiran, perasaan, roh, iman tiap-tiap orang. Tercelik oleh kebenaran firman Allah. Supaya terang Allah datang bercahaya. Di dalam terang kami melihat terang. Terangmu bercahaya, beri energi, kekuatan. Yang lemah menjadi kuat, berdiri kuat. Dan melayani Tuhan. Sebagai apa di gereja masing-masing. Malam ini firman-Mu menguatkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat besar melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kami hidup bukan cuma mengharapkan hal-hal duniawi. Tapi kami mengharapkan Sion permai. Yerusalem baru. Yerusalem surgawi. Kota emas. Pelabuhan sukacita. Kerajaan Allah yang tidak mengenal musim siang dan musim malam. Terang abadi. Gembala yang baik. Yesus Kristus. Kami rindu singa dari suku Yehuda. Laki-laki ganteng dari Galilea. Kami rindu kehadiran-Mu melawat pasir ridho. Malam hari ini ketika umat-Mu tidur, tangan-Mu datang menjamah dan menjamah. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan, disehatkan, dijamah, ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya profesi sebagai nelayan, mata pancingnya diberkati oleh tangan Allah, berpenghasilan dan berpendapatan yang baik. Yang berjualan di pesisir ini, di pinggir-pinggir jalan, Tuhan berkati. Kandungan jasmani orang Pasirido diberkati. Kandungan rohani orang Pasirido diberkati. Penuh kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji permuliakan. Gereja GBI Efata, Ibu Gembala yang kondisi sakit malam ini, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret. Pulihkan ibu kekasih kami. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu. Fisik yang lemah menjadi kuat. Sebab tanggung jawab pelayanan masih dipercayakan Tuhan. Yang menyertai baik seluruh pengurus, wakil gembala dan semuanya. Staf pengembalaan diberkati Tuhan. Tanah yang kami berdiri ini, kompleks ini diberkati Tuhan. Tuhan telah menunjukkan hujan berkat di awal KKR. Demikian hujan berkat membasahi tanah-tanah hati kami malam hari ini. Firman-Mu bertumbuh, berkecambah, bertumbuh dan mencapai 160-30 kali lipat di tiap-tiap kami semua. Ada pergumulan tertentu yang hamba-Mu terbatas, tetapi tiap-tiap kami di dalam doa pribadi berdoa dan mengatakannya. Roh Kudus ambil alih. Pergumulan apa saja yang kami doakan. Baik pergumulan untuk melawan segala hal dalam diri, baik pergumulan menghadapi rumah tangga, baik pergumulan menghadapi anak-anak, baik menghadapi ekonomi, baik menghadapi keuangan yang terbatas. Tuhan ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Ada berkat yang dari surga mengalir menolong tiap orang. Melalui firman yang disampaikan, ada kemenangan-kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Raja di Raja, Yesus Kristus Tuhan, penguasa satu-satunya, langit dan bumi, yang oleh-Mu langit dan bumi ada, yang karena Engkau bumi diciptakan. Sebab firman berkata bahwa di dalam Engkau kami telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, karena Engkau sumber suplai kehidupan yang menolong kami yang lemah dikuatkan. Kaki-kaki yang lemah, lutut-lutut yang lemah, pinggang-pinggang yang sakit, perasaan yang sakit, hati yang sakit, iman yang lemah, dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami kuat karena Tuhan ada bagi kami. Terima kasih, inilah syukur kami, kebenaran firman Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Katakan, saya kembalikan Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita yang malam hari ini hadir
Kitong penting, itu makanya Tuhan memberikan firman-Nya yang begitu luar biasa untuk kompleks Paserido. Haleluya, haleluya. Untuk yang malam hari ini kita yang hadir berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita perlu dilawat oleh Tuhan seperti malam begini. Amin. Haleluya. Hidup kita diperbaharui lewat firman Allah. Untuk itu, haleluya. Saat ini kita akan memberikan setiap persembahan kita. Untuk itu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan itu baik untuk kita. Amin. Haleluya. Berikanlah setiap persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Buktinya malam ini Tuhan memberikan firman-Nya yang sangat luar biasa untuk kita. Haleluya. Haleluya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Katakan Jojo Manfu. Amin. Jojo. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jojo Manfu. Amin. Josu Babea alak dan saswa. Jojo. Amin. Sekali lagi amin. Jojo Manfu. Jojo Manfu. Josu Babea alak dan amin. Koreri amin. Koreri wamada ayam yumbe wamada. Kita bebas memuji Tuhan. Amin. Koreri wamada ayam yumbe wamada. Amin. Sawai sandero dari yaksuro nanti ronagi. Amin. Sawai sandero dari yaksuro. Sekali lagi amin. Jomanfu. Haleluya. Jomanfu. Amin. Jomanfu. Haleluya. Josu Babea alak dan saswa. Amin. Koreri wamana. Amin. Dari wamana yamade aura. Amin. Koreri wamana ayam yumbe dari wamana. Haleluya. Aura. Sawai sandero dari yaksuro nangi ronangi. Amin. Sawai sandero dari yaksuro. Sekali lagi Jomanfu. Amin. Jojo Manfu. Amin. Jojo Manfu. Haleluya. Josu Babea alak dan saswa. Amin. Jojo Manfu. Koreri wamana ayam yumbe dari wamana. Amin. Haleluya. Koreri wamana ayam yumbe dari wamana. Amin. Sawai sandero dari yaksuro nangi ronangi. Amin. Sawai sandero dari yaksuro. Ayam marisen. Amin. Ayam marisen. Mansereng. Haleluya.
amin. Seka-seka, amin. Haleluya. Kiri kanan Putar badan, puji Tuhan. Amin. Seka. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Yesus sayang kau. Yesus sayang kau. Yesus sayang orang semua. Amin. Yesus sayang kau. Yesus sayang orang. Sekali lagi seka, amin. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Amin. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Yesus sayang kau, Yesus sayang kau, Yesus sayang orang semua. Amin. Yesus sayang kau, Yesus sayang kau, Yesus sayang orang. Sungguh senang, amin. Sungguh senang, amat senang. Ikut Tuhan Yesus yang sungguh. Haleluya. Amat senang. Ikut Tuhan Yesus yang sungguh. Sekali lagi sungguh senang. Amat senang. Ikut Tuhan Yesus yang sungguh. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana. Haleluya, amin. Hosana, haleluya, amin. Hosana, haleluya, haleluya. Sekali lagi Hosana, 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 haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, haleluya, amin. Lewaya, amin. Lewaya, 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 Jesus kasih. Amin. Sekali lagi lewaya, amin. Lewaya, 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 Jesus kasih. Amin. Tamis tinggi, tamis tinggi, di sebelah so, lewa bilang yuna, kalap kalap, bikin taso, tamis. Amin. Hosana, 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 amin. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Tuhan Yesus batu penjuru, amin. Bintang timur,
Tuhan berbicara yang terbaik untuk kamu. Untuk itu harus berikan goyanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan kau malu untuk goyang orang lain lihat terus. Nanti Tuhan marah kau. Amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Keluarga besar Paserido. Haleluya. Dipulihkan oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan menjawab semua keluhan, keluh kesah, tangisan yang ada di kompleks Paserido. Lewat firman-Nya Tuhan jawab. Haleluya. Harus percaya itu. Haleluya. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah KKR. Untuk itu mari sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi saya ajak umat Tuhan untuk berdiri. Jangan bosan-bosan. Amin. Haleluya. 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 Hapuskan keluh kesah kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami. Haleluya. Hapuskan keluh kesahku kepada hamba Tuhan. Gembala GPHI Batu Penjuru berdoa berkat untuk kami malam ini. Amin. Mata negeriku di dalam Kitab Kudus-Mu, burung bernyanyi, air mengalir di atas tanah emas. Amin. Deburan ombak menanti janji sebelum senja. Sekali lagi, amin. Hapuskan keluh kesahku. Oh, curahkan kasih sayang, tampung air mata negeriku di dalam Kitab Kudus-Mu. Amin. Burung bernyanyi, air mengalir di atas tanah. Sekali lagi, oh, deburan ombak menanti janji sebelum senja. Haleluya, amin. Sekali lagi, hapuskan kepada hamba Tuhan Bapak Gembala. Hapuskan keluh kesahmu, curahkan kasih sayang. Katakan ini merupakan doamu kepada Tuhan. Minta Tuhan tampung air mata saya selama 1 tahun 2022. Burung bernyanyi, air menangis di atas tanah lemas ini. Katakan dari hatimu. Deburan ombak menanti janji sebelum senja. Kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kehidupan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diakan dan dipulih. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
lihat setiap pribadi kami, setiap hati kami, setiap keluh kesah kami, setiap air mata kami, setiap sungutan kami. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Bapa, kami percaya setiap keluh kesah kami, setiap air mata kami, setiap penderitaan kami, setiap keterikatan kami, setiap sakit penyakit yang membelenggu kami, yang menjajah kami, setiap ikatan dosa, perbuatan apapun, hidup yang masih terbelenggu, yang masih belum merdeka di dalam Yesus Kristus. Kami percaya di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Allah mampu menyembuhkan, Allah mampu merubah, Allah mampu mengangkat, Allah mampu memulihkan, Allah mampu memerdekakan. Setiap keterikatan, ikatan-ikatan apapun, manusia tidak bisa menyembuhkanmu. Hanya Allah yang punya langit dan bumi yang mampu melepaskan Anda. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini kami terima pesan. Kami terima pesan daripada Tuhan. Kami terima dengan iman kami, dengan syukur kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini, pergumulan setiap sepanjang jalan Pasir Ridho yang dilalui Tuhan, air mata, keluh kesah, sakit penyakit, beban pergumulan dari setiap orang yang mendengar kebenaran, setiap orang yang menaikkan seruan doa-Mu setiap pagi, petang dan sore kepada Tuhan Bapa di sorga. Kami berdoa saat ini firman menjawab setiap pribadi, firman hadir. Jauh sound system ini dia dengar. Anda ada di dalam rumah, Anda ada di pantai, Anda sedang berkendara duduk di para pinang. Dengar pesan Tuhan dan terima itu, maka Tuhan akan bekerja dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap pemberitaan firman. Hamba berdoa menyerah kepada hamba-Mu Bapak Sefanya Yewon, Pendeta Sefanya Yewon. Tuhan terus mengurapi, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan pakai terus, perlengkapi pendoaan jiwa, tim pelayanan Tuhan tolong memberkati kami semua. Biarlah kami satu, biarlah kami terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir saat ini, tangan-tangan yang sudah terangkat. Kami percaya Allah sendiri yang akan turun menyembuhkan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan turun memulihkan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan turun menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kami alami. Dan saat ini kami terima mujizat daripada Tuhan. Hari ini kami terima pemulihan daripada Tuhan. Hari ini kami terima kabar sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati setiap pribadi. Hamba mau berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan yang sudah memfasilitasi pelayanan di tempat ini. Hamba Tuhan gembala gereja setempat. Tuhan, kami percaya gereja ini menjadi berkat. Siapapun pribadinya menjadi berkat bagi semua masyarakat Pasir Ridho. Setiap orang yang hadir diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan memberkati tim pelayanan tubuh Kristus. Tuhan terus worship leader, singers, pemain musik. Tuhan memberkati konsumsi, petugas Tuhan, ketua panitia, sekretaris. Tuhan memberkati, mengurapi, pakai semua pintu-pintu dibukakan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang terbaik. Segala rencana, segala keputusan mereka Allah turut bekerja dan Allah buat berhasil. Diberkatilah setiap kehidupan kami. Dan biarlah pendoyan jiwa dia Tuhan pakai tim ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Pasir Ridho. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan setiap belenggu-belenggu, setiap apapun itu, kejahatan, dosa orang-orang yang masih terikat dengan apapun itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, roh-roh apapun itu Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, berkati masyarakat, berikan damai, berikan sukacita, diberkatilah mereka. Setiap pekerjaan diberkati, usaha diberkati, pelayanan diberkati, semua orang, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk perencana pelayanan KKR besok di Amban. Tuhan tolong memberkati. Kami taruh persiapan dari panitia sampai pelaksanaan besok. Dan biarlah semua terjadi dengan baik. Tuhan kirim orang-orang, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, yang dahaga. Terus ke sana sehingga mereka terima air yang hidup dari sorga sendiri. Dan biarlah mereka menikmati itu.
damai dan sukacita keselamatan, pertobatan mereka terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan cuaca, kondisi, situasi, apapun yang diperlukan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kejar setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman. Dia sampai di rumah, hatinya terus diganggu oleh pemberitaan firman. Dia ada di tempat kerja, hatinya diganggu oleh firman. Dia ada di lautan, hatinya terus diganggu. Dia ada dimanapun, dan biarlah Tuhan yang mengerjakan pertobatan. Tuhan bawa dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami, dan kami akan terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapak biar masih duduk, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berasal daripada Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, dan melalui kasih, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, dan dalam persekutuan Roh Kudus, tinggal memberkati kita semua, mulai dari malam ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Gloria Allah, haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, ada sukacita. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sepanya Yehun yang sudah memberkati keluarga di tempat ini, keluarga besar Jemaat Efrata. Pastor Rido sudah diberkati, Pastor Rido dipulihkan, Pastor Rido sudah diberkati. Ada amin. Ada sukacita malam hari ini. Ada yang sudah dilawat oleh Tuhan malam hari ini. Mari lambaikan tangan kita karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Sehingga malam hari ini ada terjadi yang istimewa di tempat ini. Ada amin. Iya, kita bersyukur bagi Tuhan di malam hari ini ya. Karena saudara adalah orang yang beruntung di malam hari ini. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini banyak yang sakit. Ada yang di rumah sakit, ada yang di ruang ICU. Mereka tidak mendengar firman Tuhan malam hari ini. Tapi lewat siaran langsung, multimedia di malam hari ini, mereka telah diberkati oleh Tuhan. Karena mereka mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Seperti kita di malam hari ini. Haleluya, tidak mengurangi sukacita kita di malam hari ini. Saya akan berikan kesempatan untuk ucapan terima kasih buat jemaat di tempat ini. Dari Mama Gembala atau yang mewakili Ibu Sekretaris Jemaat GBI Efrata dengan kasih Kristus, Ibu Betty Rumere, kami persilakan. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap terima kasih buat Bapak Pendeta Sepanya Yehun yang sudah memberi kita makanan rohani pada malam hari ini. Saya mewakili Jemaat GBI Efrata, sekalian mewakili Mama Gembala karena hambanya kurang fit. Saya menyampaikan banyak terima kasih buat tim Tubuh Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Saya mungkin mau bersaksi sedikit. Kami Jemaat GBI Efrata ini tidak banyak. Kami mungkin 10 kakak. Dan semua terdiri dari ibu-ibu. Pada saat saya ikut KKR di Arawi,
malam pertama, malam kedua saya tergerak. Saya selesai KKR, saya tidak langsung pulang. Saya bicara untuk teman dengan istrinya. Saya bilang saya bisa undang ke jemaat GBI Fata, tapi saya tidak menyampaikan untuk Mama Gembala. Terus ada laki-laki bilang, nanti kakak pulang kasih nomor HP, nanti kita hubungi. Saya tidak mau pulang, saya tunggu Bapak Pendeta. Dan mungkin itu kerinduan saya. Saya mau bersaksi juga, saya 28 tahun saya masuk Islam. Dan saya tinggalkan Tuhan Yesus sudah 28 tahun. Dan saya berjanji Tuhan Yesus kalau saya kembali mengikuti Yesus, apapun yang Tuhan Yesus mau berikan untuk saya, perintahkan untuk saya lakukan. Dan malam ini terbukti di Pasirido Jemaat GBI Fata terjadi KKR, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Saya sempat ikut rapat malam itu, saya diam saja. Setelah tim semua berbicara, hamba Tuhan langsung lihat ke saya. Hamba Tuhan lihat, ini ada satu ibu yang hadir. Terus ada laki-laki bilang dengan istrinya, bilang saya, kakak bicara. Saya bilang, Bapak saya izin, saya yang kemarin ketemu Bapak, saya minta KKR di jemaat saya. Bapak bilang bisa. Di situ ada banyak yang sudah taruh di atas meja untuk harus mereka yang duluan. Tapi saya yang tidak punya apa-apa malam ini, saya yang dilayani. Saya percaya bahwa semua ini bukan karena uang, bukan karena kekuatan saya dan jemaat saya, tapi karena kekuatan Tuhan. Roh Kudus yang pada malam hari ini hadir di tempat ini melalui hamba-hamba dan Bapak Sefanya Yewun. Mungkin seperti itu. Dan saya juga sangat berterima kasih Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi tanggal 16 Agustus saya punya ulang tahun, saya genap 51 tahun. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya tidak minta hadiah. Saya minta Tuhan pakai saya untuk melayani sesama saya. Dan hari ini saya tidak punya apa-apa. Tapi hari ini tanggal 16 September, kalau untuk pribadi saya ini adalah hadiah ulang tahun buat saya yang Tuhan berikan. Terjadi KKR di tempat Jemaat GBI Pasirido. Dan mungkin saya juga bersyukur buat saya punya jemaat. Kami hanya ibu-ibu saja, tapi luar biasa. Roh Kudus bekerja dan saya tidak pernah bikin rapat. Tapi semua terjadi karena kuasa Tuhan. Dan mungkin itu penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya mau berikan satu pujian untuk Tuhan. Maaf ya, sapu suara tidak baik, tapi saya mau memuji Tuhan. Mungkin saya bisa undang anak-anak saya. Iya.
Terima kasih kepada Ibu Sekretaris, Ibu Betty Rumere, yang sudah menyampaikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang selalu menyertai dalam kehidupan keluarga mereka. Dan terlebih khususnya bagi jemaat di tempat ini, mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada kami semua yang telah hadir di malam hari ini. Terima kasih. Ucapan yang berikut, kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia KKR. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita hadirkan damai di dalam hati kita, sehingga dalam kehidupan kita mewujud nyatakan cinta kasih yang kita dengar dari firman Tuhan. Saya selaku Ketua Panitia Tubuh Kristus, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Sefanya Yeun, yang bisa hadir di malam hari ini dengan transportasi tadi pagi semalam kemarin dari Wasior, tiba tadi pagi, dan kami panitia menjemput Bapak, dan malam hari ini Bapak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pasir Ridho. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan dalam menyongsong 1 abad di Aitu Mary Wondama. Bapak terlibat langsung dengan panitia di sana, jadi banyak tugas dan tanggung jawab yang Bapak kerjakan. Yang berikut saya ucapkan terima kasih kepada Mama Gembala di tempat ini, GBI Evata Pasir Ridho. Tuhan memberkati Mama Gembala dan juga jemaat di tempat ini yang menjadi berkat bagi semua yang ada di sini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sebagai generasi Papua, kita sudah tahu apa yang kita harus kerjakan dan apa yang harus kita buat sehingga menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut saya ucapkan terima kasih kepada Dai Dawe, Om Dawe yang sudah support kita selama beberapa kegiatan kita dengan sound system. Tuhan Yesus memberkati dalam usaha yang dikerjakan Om Dawe. Tuhan Yesus memberkati. Berikut saudara laki-laki, siapa Pak? Saudara laki-laki kameramen Om Derek yang main keyboard. Tuhan Yesus memberkati. Penyanyi semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah di malam hari ini. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita alami itu datangnya daripada Tuhan. Saya tadi ketika lihat, saya panggil apa ya? Mama Betty dengan anak-anak naik, dan saya lihat ikuti proses dari awal. Kita panitia tidak tahu kalau dalam rapat itu Ibu Betty Rumere ada sementara hadir juga. Setelah diberikan kesempatan, Ibu punya kerinduan untuk kita lakukan KKR di Pasir Ridho. Kami dari kepanitiaan, kami cuma menjadwalkan dari 4 distrik di Manokwari, kami cuma lakukan 4 kali KKR. Tetapi maunya Tuhan lain untuk kita punya tim lain. Tapi bagaimana kita diproses Tuhan untuk siap sedia mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya tadi bilang sama kakak Luki Wanggai, kakak ini mujizat. 28 tahun jarang ketemu lihat orang Papua beri dengan di kepercayaan lain, terus tiba-tiba datang terus kasih tahu begini. Saya sendiri pribadi jarang lihat hal itu, apalagi dalam ibadah seperti begini, dan mengaku bahwa harus saya kembali. Ini menjadi contoh teladan buat yang lain. Mau cari siapa lagi? Yang mencintai orang dan bangsa Papua itu cuma Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan utus rasul-rasul, utus pendahulu lebih dulu datang selamatkan bangsa itu, karena mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tadi kita dengar pembukaan ibadah tadi, Bapak Pendeta dari tempat ini sampaikan, dari negeri-negeri timur, dari pesisir pulau dan pantai, nama Tuhan Elohim Israel akan dikumandangkan.
bagian ini yang Tuhan percayakan bagi generasi orang Papua untuk menerima janji keselamatan itu. Saya sendiri dalam tim ini, saya anak GKI, saya di gereja GKI, saya Siamas, saya wakil sekretaris. Bapak pendeta yang hadir sama-sama dengan kita orang, Bapak dari Jalan Suci. Teman-teman orang ini dari GBGP. Kitong semua tidak tahu, tetapi Tuhan mempersatukan kita. Mempersatukan kita dalam tubuh Kristus. Tangan tidak bisa bilang tangan lebih hebat daripada kaki, kaki tidak bisa bilang hebat dari telinga, telinga tidak bisa dari hidung, hidung tidak bisa dari mulut. Tetapi bagaimana kita menjadi satu dan selalu memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, besok kita masih punya agenda yang terakhir dalam perencanaan kita. Kita di Amban, banyak hal yang nanti kita jumpai di sana. Oleh sebab itu kesiapan kita, Mama Pendeta, tim doa untuk doakan bagian ini sehingga besok di sana kita tidak mengalami gugup. Karena untuk berpikir untuk hari esok itu saya juga sendiri sedikit antisipasi, was-was, karena kita sudah tahu Amban itu tensinya seperti apa. Tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada, dan yang menjadi ada menjadi tidak ada. Itu sudah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu terima kasih untuk semua yang hari ini hadir. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya yang telah kita dengar. Pulang dan ceritakan hal baik yang hari ini kita ketemu. Shalom. Terima kasih buat Ketua Panitia KKR yang sudah memberikan ucapan terima kasih buat kita semua di malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi semangat sukacita di malam hari ini. Jangan lupa pada hari esok tanggal 17 September ada KKR yang sama yang dilakukan di Amban. Dan khotbah adalah Bapak Pendeta Sepanyayeun. Oleh sebab itu buat jemaat Tuhan di malam hari ini, generasi muda, mari kita anak-anak timur harus bangkit. Kita anak-anak Papua harus bangkit. Kita anak-anak Papua harus diberkati di tanah kita sendiri. Mari kita ajak baku saudara kita di malam hari ini. Kita bergandeng tangan untuk kita mau lihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Untuk pada hari esok, untuk mengikuti ibadah KKR di Amban. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi tim doa yang luar biasa yang sudah doakan acara di malam hari ini. Walaupun tadi hujan yang begitu dahsyat, tapi kekuatan doa semuanya Tuhan pulihkan karena ada iman, kekuatan di dalam kehidupan kita. Sehingga malam hari ini kita bisa melakukan KKR yang begitu luar biasa. Dan juga terima kasih buat tim musik Bapak Deki Aronggear bersama tim singers dan WL Evangelis Bapak Betu Fonataba yang sudah memimpin acara kita di malam hari ini yang begitu luar biasa. Karena malam hari ini malam pemulihan, malam hari ini malam yang mujizat bagi kita semua di malam hari ini. Oleh sebab itu saya mewakili Ketua Panitia KKR beserta Bapak Sekretaris dan semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tamu undangan yang hadir malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini. Karena kita telah hadir untuk mengikuti ibadah KKR di malam hari ini. Kita sudah dijamah, sakit kita telah disembuhkan di malam hari dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan menikmati berkat yang sudah disediakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Pendeta Nainggolan berdoa untuk jamuan kita di malam hari ini. Mohon izin Bapak dari gereja GPDP Logos Sanggen. Terima kasih Bapak sudah hadir malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh kasih Tuhan dan sukacita
Kami jemaat GWI Bata, kami menyiapkan berkat dari Tuhan untuk kita nikmati di dalam sukacita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau baik, yang senantiasa melindungi, menjaga, memeliharakan kehidupan kami umat-Mu dalam kasih Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada saat ini kami sukacita. Engkau lawan kami, umat-Mu di tempat ini, Pasir Ridho. Di dalam kasih Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami selalu rindu ya Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Tapi Engkaulah Tuhan kami melihat segala keberadaan kami, umat-Mu yang ada di Pasir Ridho di tempat ini. Bila Kau selalu memberkati kami. Kami percaya berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, umat-Mu di Pasir Ridho di tempat ini. Baik berkat rohani, jasmani berlimpah dalam kasih Tuhan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Berkati hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu pada malam ini di Pasir Ridho di tempat ini. Juga malam besok ya Tuhan, kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan di daerah Amban. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan urapan-urapan yang baru kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, pujian bagi-Mu sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, berkat-Mu telah siap oleh keluarga GWI Bata Pasir Ridho tempat ini. Bapak, inilah berkat-Mu. Engkau mencukupkannya dalam kasih Tuhan, sehingga kami semua dapat mengambil bagian dalam berkat Tuhan di dalam sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini Tuhan sucikan, kuduskan. Layak kami makan, kami minum, kami kuat, kami sehat. Karena Kau Tuhan yang memberkati makanan, minuman, kami makan, minuman yang kami minum di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sukacita menyambut berkat Tuhan. Haleluya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Nainggolan yang sudah doa berkat kita di malam hari ini. Baik, puji Tuhan untuk menutupi rangkaian acara kita di malam hari ini. Dengan kasih Kristus kami mohon Bapak Pendeta, Bapak Stefania Yenyu dengan Bapak Pendeta Firdaus, Karubaba dan Jemaat Tuhan dan Pak Ketua Panitia KKR dan Bapak Sekretaris mungkin bisa berdiri di depan untuk Jemaat Tuhan sambil berjabat tangan buat malam hari ini untuk kita semua yang telah hadir. Dengan Bapak Pendeta, mari Bapak kami persilakan dari Jemaat Pasir Ridho, tim singers dan tim doa kami persilakan, dan WL bisa mendampingi Bapak Pendeta untuk Jemaat Tuhan untuk memberikan berjabat tangan di malam. Mari Jemaat Tuhan kami persilakan. Lebih dalam dari lautan, luas dari samudra, itulah kasih cintaku. Yang dunia tiada miliki, anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di pinggir jalan maupun yang ada di sekeliling tempat ini, mari kami persilakan. Adalah segala-galanya
Bapak Ibu yang masih duduk, yang masih ada berdiri di samping-samping, ya kami persilakan untuk maju ke depan berjabat tangan bersama dengan tim pelayan di malam hari ini Tubuh Kristus. Iya baik. Setelah berjabat tangan jemaat Tuhan kepada tim pelayan, dengan rasa hormat kepada Bapak Pendeta bersama Ketua Panitia beserta hamba-hamba Tuhan dan beserta tim pelayan malam hari ini dari keluarga di tempat telah menyediakan berkat yang sudah ada di gedung gereja atau di rumah pastori. Mohon disilakan untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan untuk kita di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kita semua. Betul Funataba, satu lagu. Oh ya, puji Tuhan, tim pelayan kumpul, lalu kita berdoa. Ya, baik, tim pelayan Tubuh Kristus Ministry, silakan ambil bagian di belakang panggung. Kita akan doa sebentar, baru nanti kita sama-sama menikmati berkat.